Pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga Mas Yai Dr. Fahrudin Faiz. Kita membahas terkait dengan hari kemenangan. Tadi di segmen awal sudah menjelaskan banyak hal tentang bagaimana memaafkan, tidak hanya agar kita masuk dalam kategori orang bertakwa, namun buat diri kita sendiri juga banyak sekali maslahatnya, Mas ya. Dan untuk di segmen kita kali ini, kita akan membahas bagaimana terkait dengan Idul Fitri, hari kemenangan itu. Seyogyanya, Mas Dokter, umat Muslim itu harus seperti apa memaknai hari kemenangan Idul Fitri ini agar tidak anti klimak. Anti klimak di sini mungkin usai Idul Fitri, kualitas ibadah kita yang di Ramadan meningkat, ibadah iman kita tebal, tidak serta-merta habis begitu saja hanya karena euforia hari kemenangan ini. Baik, jadi memaknai Idul Fitri sebagai kemenangan, kemenangan itu sejenis capaian. Jadi capaian itu kita melakukan beragam ikhtiar kemudian sukses. Ini kemenangan. Nah, Idul Fitri disebut juga hari kemenangan karena kemarin di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh kita berjuang menaklukkan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi tuntutan ego, tuntutan nafsu, keinginan untuk senang, untuk enak, itu yang berusaha kita kontrol. Apakah itu makan, yang dimensi lahiriah, apakah minum, kemudian dimensi batinnya, apakah hal-hal yang negatif, yang dosa, yang maksiat, itu kan berusaha kita menahan diri. Kalau istilah kemarin di puasa banyak disebut imsak. Jadi ini fase latihan. Fase latihan ini pada akhirnya semoga nanti kita benar-benar menang di Idul Fitri. Maksudnya apa? Kita sukses bertransformasi dari mungkin yang banyak cacat celah 1-2, sekarang kita terbiasa dalam kebaikan. Yang semula perlu pengendalian diri yang serius untuk menahan ini, menahan itu, sekarang kita lahir sebagai sosok manusia yang tangguh. Yang kemarin terlalu terikat dengan keduniaan, kita makan, minum, harta, sekarang kita bisa lebih berjarak sehingga tidak terlalu terikat lagi. Makanya tadi cirinya orang bertakwa di sayun pertama antara lain yunfikuna fis-sarra'i wal dharra. Karena kita sudah tidak terlalu terikat lagi dengan kepemilikan kita. Nah, ini yang saya sebut tadi capaian. Jadi kalau kita kemarin sungguh-sungguh 1 bulan penuh di bulan Ramadan dengan segala amal ibadah kebaikan kita, insya Allah ini akhirnya kita pasti Idul Fitri kita pasti menang. Jadi pribadi yang bertransformasi jadi lebih baik. Makanya ada yang bilang Ramadan itu madrasah rohani. Jadi kita di dalamnya digembleng, dididik. Sekarang saat wisuda Idul Fitri ini kelulusan kita. Semoga memang benar-benar lulus dengan kualifikasi kebaikan seperti saya jelaskan tadi. Ya meskipun kadang-kadang seperti jelaskan Mas Alka tadi, kadang-kadang ada orang ya Ramadannya selesai kembali ke settingan awal lagi. Jadi kembali seperti sebelum Ramadan. Kemarin waktu bulan Ramadan rajin sekali ngaji. Begitu selesai Idul Fitri muncul malas ngajinya. Nah ini bagi saya belum kemenangan yang sejati. Makanya banyak itu kan kalimat-kalimat Idul Fitri itu semoga kita mencapai kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati itu kita memang benar bertransformasi menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Saya membayangkan kalau setiap Ramadan itu kita menseriusi mencapai kemenangan itu, yuk sudah berapa Ramadan kita puasa, harusnya kita jadi pribadi yang sudah sangat luar biasa. Setelah menang ini kita wajib bersyukur juga? Tentu saja. Jadi kemenangan itu kalau dalam bahasa agama ada istilah falah. Falahun. Ya, kalau kita dengar adzan itu kan hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Nah, falah ini nanti biasanya yang pertama-tama muncul kalau dalam bahasa Arab ya adalah faroh. Orang yang menang biasanya gembira. Kayak kita waktu wisuda gembira. Idul Fitri ini isinya penuh dengan kegembiraan. Kalau sudah gembira tentu saja bersyukur. Jadi ini rangkaiannya ya. Jadi setelah falah, terus faroh, terus syukur. Kalau sudah kita bersyukur berarti apa? Yang baik kita pertahankan, kalau bisa ya kita tingkatkan. Ini cirinya orang bersyukur. Bersyukur kok terus tidak diulangi lagi kebaikannya, itu namanya orang tidak bersyukur. Jadi
Alhamdulillah saya bisa ngaji 1 bulan penuh. Ini kan berarti dia bersyukur bisa ngaji. Kok besok males ngaji? Ini kemungkinan syukurnya tidak serius. Orang itu kalau bersyukur kan puas, senang, terus ingin mengulangi. Iya. Jadi, tapi kok dia tidak mengulangi lagi, kemungkinan syukurnya ya hanya lip service saja, hanya formalitas saja bilang alhamdulillah. Kalau kita itu benar senang dan bersyukur, tentu saja yang menyenangkan kita akan kita ulang-ulang lagi. Jadi itu satu rangkaian ya, Mas Dokter ya. Jadi kalau kita meraih hari kemenangan, pasti ada kegembiraan di situ. Iya. Ada rasa syukur Ada juga. rasa syukur. Kalau itu memang hakikatnya betul-betul, kita harusnya semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin gembira, semakin nikmat melakukan segala macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin di awal-awal Ramadan agak berat, tapi latihan selama 1 bulan membuat jiwa kita kemudian terkondisi. Sehingga senang melakukan itu semua. Dan begitu masuk Idul Fitri sudah terbentuk karakter kita. Sering saya jelaskan ke teman-teman mahasiswa itu, kenapa sih Ramadan itu kok dibuat 1 bulan? Kenapa kok tidak oleh Allah dibikin bulan Januari 3 hari, Februari 3 hari? Kenapa 1 bulan? Karena latihan itu kalau intensif seperti ini lebih mudah membuahkan manfaat, membuahkan transformasi, perubahan diri. Bayangkan kalau hanya 2 hari, 1 bulan, 2 hari, 1 bulan, sulit kita berubahnya. Tapi begitu secara intensif diulang-ulang 1 bulan, kemungkinan jiwa kita berubahnya lebih baik. Karena jiwa kita itu bisa berubah sesuai keinginan kita, asal kita istiqomahin pelan-pelan. Istiqomah pelan-pelan, tadi ya. Jadi misalnya, Pak saya ini pemarah, Pak saya ingin jadi orang penyabar. Bisa sih, pasti bisa, cuma latihan. Dan latihan ini diistiqomahi. Nah, Allah menetapkan puasa selama 1 bulan ini sebenarnya menguntungkan sekali untuk kita, karena otomatis kita bisa istiqomah selama 1 bulan. Kalau 1 bulan kita istiqomah terus, otomatis jiwa kita kemudian terbentuk ke sana, karakter kita terbentuk ke sana. Cuma yang serius ya puasanya. Ini untuk yang serius. Karena selama ini kita banyak yang kurang serius, hanya formalitas-formalitasnya saja. Kalau kita beneran, pasti kita menang beneran. Falah beneran, kemudian gembira yang sejati, kemudian bersyukur, dan ingin seterusnya suasana seperti Ramadan itu kita bawa ke bulan-bulan sisanya. Kesenangan dengan kegembiraan apakah berbeda? Falah dengan sa'adah, kebahagiaan? Kalau sa'adah itu kalau dalam bahasa Arab biasanya konotasinya kebahagiaan yang paripurna, dunia dan akhirat. Itu namanya sa'adah. Kalau falah itu achievement, capaian. Jadi kita bercita-cita ini dan tercapai beneran, itu berarti kita menang, kita falah. Nah, yang kalau faroh tadi ini rasanya kita senang. Ada orang itu falah tapi kegembiraannya tidak ada, karena setelah itu dia punya target lagi. Atau berat sekali mencapai tujuan itu sehingga nggak sempat gembira, sudah isinya apa. Maka dari itu sa'adah mungkin ini makomnya orang yang sudah bisa stabil istiqomah dalam kebaikan. Jadi sa'adah itu orang yang sudah levelnya, ada istilah sa'adatul daraini. Jadi kegembiraan itu ya dunia ya akhirat. Jadi tidak sekedar kesenangan duniawi tapi juga keberhasilan ukhrawi, mencapai target akhirat. Nah, kalau kita bisa mencapai itu, ya luar biasa. Kebahagiaan yang paripurna. Cuma sebagian besar kita biasanya mendefinisikan sa'adah itu malah bukan falah tapi faroh ini. Jadi lebih instan lagi kalau faroh ya. Jadi nyari bahasa Inggrisnya pleasure. Kita itu menganggap kebahagiaan itu sama dengan kesenangan. Akhirnya ya kita hanya mencari kesenangan-kesenangan jangka pendek. Sehingga ini kalau dihubungkan dengan puasa, kadang-kadang kita itu puasa itu hanya menggembirai buka puasanya sama THR-nya misalnya. Ini mengejar pleasure-nya saja, mengejar farohnya saja. Lupa kebahagiaan yang lebih dalam, lupa dimensi falahnya dan dimensi sa'adah. Jangan sampai di hari kemenangan ini kita hanya sampai di level makom faroh aja tadi ya Ustaz? Jadi level senangnya saja karena sudah tidak puasa lagi, kan banyak yang begitu. Jadi kegembiraannya karena sudah tidak puasa lagi. Ini level faroh saja sih. Kalau bisa ya kita naik level lebih tinggi lah. Kita bahagia karena sudah bisa menuntaskan amanatnya Allah. Bisa membentuk diri kita jadi pribadi yang lebih bertakwa. Sehingga kita bisa meraih sa'adah dari kebahagiaan dunia maupun akhirat. Masya Allah. Masya Allah, semoga kita selalu bisa menjadi umat muslim yang bisa mencapai makom
saadah di hari kemenangan ini tidak hanya kegembiraan sesaat, tapi yang bisa istiqomah dalam kebaikan. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.